Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat bergabung kembali di channel pada Waras TV pada siang hari ini. Kita bekerja sama dengan Rumah Moderasi Beragama IAIN Manado untuk menyelenggarakan satu sesi podcast tentang pesantren dan gerakan Green Islam. Ini kebetulan kita dikunjungi para pakar dari UIN Jakarta yang memang sedang mensosialisasikan program Green Islam dan riset-risetnya tentang environment dan Islam dan environment di Indonesia. Oke, terima kasih atas kedatangannya sekali lagi, ini momen yang langka. Tapi memang kita ingin membicarakan topik ini sejak lama, tapi memang susah menemukan ahli yang mau datang ke sini. Jadi ini kebetulan sekali, dan beliau ini ada kesempatan untuk mensosialisasikan isu ini dan hasil riset-risetnya. Jadi kami bersyukur sekali bisa menculik bapak-bapak, menjemput dan memanfaatkan waktunya di sesi podcast ini. Isu kita pada siang hari ini satu isu yang sangat penting sekali, yaitu tentang pesantren dan gerakan lingkungan. Dan ini saya kira isu yang sangat penting karena akhir-akhir ini pesantren menjadi sorotan, terutama setelah mungkin rubuhnya pesantren di Sidoarjo, kemudian hari santri ya, kemudian banyak. Ya, artinya memang kami melihat pesantren ini mempunyai potensi dan tantangan yang sangat kuat untuk mensukseskan program Green Islam gitu. Karena kalau kita lihat pesantren itu kan di Jawa banyak sekali ya, mungkin pusatnya kan di Jawa, dan ribuan, mungkin ratusan ribu santri ada di Jawa dan berkumpul banyak tempat, dan di situ dan artinya kultur masyarakat Indonesia terutama yang di Jawa itu sangat dipengaruhi oleh santri dan mungkin pesantren. Ya, mungkin nanti kalau dikonter juga apa-apa, tapi ini asumsi saya bahwa mungkin tradisi orang Indonesia yang suka buang sampah di sungai, atau suka membakar sampah, atau kemudian tidak bisa menjaga environment, seperti mungkin kita sama-sama tahu Citarum itu konon sungai terkotor di dunia, dan itu kan dihuni di sekitarnya oleh masyarakat yang saya kira mayoritas Muslim. Dan saya menduga salah satu kultur masyarakat Muslim yang tidak pro environment, dalam arti mungkin bukan pro ya, tapi apa istilahnya, tidak ramah lingkungan, itu mungkin salah satunya juga tradisi di pesantren ya. Jadi mungkin jadi pesantren kan tidak diatur ya, bagaimana ya, mungkin dulu ya saya kira pesantren tidak ada pengaturan bagaimana sanitasi yang baik, kan langsung kebanyakan limbah juga dialirkan ke sungai gitu ya. Nah itu kami melihat seperti itu. Nah mungkin ini bapak-bapak dan ibu bisa menanggapi sebenarnya gimana artinya tantangan dan potensi pesantren itu memang sangat kuat di dalam mensukseskan, atau mungkin membuat gagal gerakan Green Islam. Mungkin dari siapa dulu, silakan. Ya boleh, saya memulai ya, nanti ditambahkan oleh Bu Afi dan Mas Afan. Ya, jadi kalau kita bicara tentang Green Islam, Islam hijau, itu kan bukan sesuatu yang baru. Jadi kita bicara tentang bagaimana etika Islam, prinsip-prinsip ajaran Islam menjadi sumber inspirasi, menjadi sumber motivasi bagi gerakan lingkungan. Dan kalau kita lihat petanya itu beragam ya variasinya. Ada yang dilakukan oleh ormas Islam yang Muhammadiyah, ada yang gerakannya dia bukan gerakan agama, tapi dia melibatkan atau dia mengengage institusi agama, ulama dan lain-lain. Dan ada juga yang dia memang dari awal mencoba untuk bicara agama dan lingkungan dalam konteks Islam. Jadi ada variasi, dan pesantren bisa kita letakkan dalam variasi itu. Jadi sebagai institusi agama, pesantren ya secara historis karena mereka memang
sebagian dari tokoh-tokohnya juga sudah terlibat di isu-isu lingkungan. Jadi memang belakangan kita mendengar ada ya gerakan pesantren ramah lingkungan dan lain-lain. Jadi pesantren ramah lingkungan atau pesantren hijau ini bisa kita letakkan dalam kerangka gerakan Islam itu. Jadi upaya untuk mengintegrasikan ajaran agama Islam, prinsip-prinsip dasar Islam tentang lingkungan, tentang kebersihan dengan lingkungan. Nah, yang kedua yang kita lihat juga secara umum, secara historis memang pesantren, ya apapun namanya, pesantren ramah lingkungan atau pesantren ini kan sebenarnya bukan suatu yang baru, yang kalau kita lihat secara historis dari tahun 80-an atau 70-an akhir, ada tokoh-tokoh pesantren yang memang sudah terlibat di isu lingkungan. Ada beberapa pesantren yang memperoleh kiainya yang memperoleh Kalpataru dan berbagai penghargaan lingkungan seperti Aga Khan Award. Nah, ini menunjukkan bahwa keterlibatan pesantren bukan sesuatu yang baru, sudah lama gitu kan. Dan secara historis kita bisa temukan banyak pesantren yang memang sudah melakukan itu gitu. Nah, memang belakangan banyak juga jadi kelompok-kelompok lingkungan yang mereka melibatkan, jadi mereka bekerjasama berkolaborasi dengan kalangan pesantren. Ada PPI UNAS yang diinisiasi oleh Pak Fahrudin Mangunjaya. Mereka mempelopori eko pesantren. Terus dari Kementerian Agama juga ada gitu, nanti Bu Abdi bisa menambahkan. Jadi institusi luar pesantren, tapi mereka ingin melibatkan pesantren untuk terlibat di isu lingkungan karena potensi yang tadi Pak Amin sebutkan gitu, pesantrennya besar, pesantren yang banyak, kiainya berpengaruh gitu. Karena tadi sebagai sumber motivasi untuk kesadaran lingkungan di masyarakat, pesantren bisa berperan penting. Mungkin itu ya sebagai pembuka, nanti silakan ditambahkan. Jadi tantangannya sebenarnya bagaimana pesantren yang ramah lingkungan ini bisa survive. Beberapa bisa terus continue, tapi beberapa up and down, beberapa malah tidak lanjut gitu, dan ada banyak faktornya. Nanti Bu Abdi bisa silakan. Tapi mungkin sebelum ini diteruskan, saya ini ya informasikan bahwa ini Bapak Ibu yang datang ke sini semuanya peneliti tentang Green Islam. Ini topik yang memang sedang menguat di Indonesia dalam studi Islam dan sosial. Saya kira Islam dan isu sosial. Jadi mereka dari PPIM ini sudah berapa lama Pak riset tentang proyek ini? 2023 ya kita mulai ya, 2 tahun. Oke, jadi selama 2 tahun selama riset tentang isu-isu ini, dan sudah banyak sekali publikasi terkait dengan Green Islam yang beliau produksi. Silahkan diteruskan. Ya, mungkin sebelum ke Pak Yani ini saya ingin menambahkan tadi yang konteks historisnya Pak Amin ya, bahwa memang pesantren itu ternyata sejak tahun 1970-an akhir itu juga sudah bergerak untuk isu lingkungan. Ini pesantrennya Pak Tes ya, kalau tidak salah. Ya, Pabelan salah satunya. 1970-an akhir itu Pabelan itu sudah aktif dalam gerakan lingkungan, meskipun mungkin namanya saat itu belum eko pesantren atau pesantren ramah lingkungan, belum ada ya misalnya. Cuma sudah diakui secara nasional, bahkan saat itu Menteri Lingkungan Hidup yang pertama kali Pak Amin Salim itu memberikan penghargaan langsung ke Pabelan karena tata letaknya yang cukup ramah terhadap lingkungan sekitar. Selain nasional bahkan internasional, ya, saya tadi disebutkan Aga Khan itu penghargaan internasional, pengakuan sama terhadap isu lingkungan. Jadi sejak tahun 97 bulan akhir itu sudah cukup masif gitu ya. Bahkan tahun 80 9 bulan akhir itu juga di Madura, salah satu pesantren kerabat saya juga itu sudah aktif menggerakkan penghijauan di sekitar masyarakat. Bahkan itu sebagai media dakwah. Saat itu pernah dia bercerita langsung kepada saya, di kawasan itu mungkin muslim, tapi muslimnya yang barangkali ya tidak beribadah dan sebagainya. Kemudian dia masuk ke situ, mendirikan pesantren, merintis menjadi besar, bahkan kemudian memberdayakan masyarakat sekitar untuk isu lingkungan. Menjadi salah satu ketua kelompok cepir ya. Di era Soeharto itu kan ada salah satu proyek revolusi hijau, itu salah satu yang penggeraknya adalah kiai dari pesantren. Belakangan hasil riset kita juga menunjukkan yang cukup masif, ada yang berkembang, tumbuh,
Tapi ada juga yang pernah berkembang tapi tidak bertahan lagi. Kemudian ada juga yang mulai menginisiasi itu. Saya kira riset PPIM itu melihat bagaimana tantangannya, potensinya, apa yang membuat bisa berkembang, apa yang bisa membuat tumbang, istilah kita stagnan ya, bahkan tidak melanjutkan. Yang di Madura itu di Sumeneb tidak melanjutkan. Cuma yang di maaf itu di Bangkalan, yang di Sumeneb ini ya baik konsisten ya. Pesantren Anukoyah. Itu salah satu pesantren yang paling progresif di lingkungan. Dan sampai sekarang dari dulu sampai sekarang mungkin Mbak Yani nanti bisa banyak. Itu Pak Amin saya kira punya potensi yang kuat ya secara historis. Cuma tadi tantangannya cukup banyak. Gimana menurut Ibu? Bukan kebetulan Bapak sepertinya pemilihan narasumbernya karena kita semua dari pesantren juga. Saya juga pesantren. Semua dari pesantren. Makanya punya kepedulian yang cukup tinggi ya terhadap perkembangan pesantren. Ini kalau dari segi historis sudah dijelaskan, mungkin saya akan melihat dari penelitian kami ya, hasil penelitian kami. Karena cukup besar penelitian kami, baik secara kuantitatif, ya melihat dari sebaran pesantren secara nasional, sampai juga kualitatif kita datang langsung ke pesantren, melakukan observasi dan juga wawancara. Hampir mungkin kalau di jumlah total mungkin 600-an pesantren seperti itu. Di Jawa semua tadi? Oh enggak Pak, di Kalimantan ada, Sulawesi ada, kemudian di Sumatera juga ada, NTB juga ada. Jadi hampir cukup merata ya untuk lokasinya. Jadinya tergelitik tadi pertanyaan Bapak, apakah kemudian pesantren itu menggagalkan pelestarian lingkungan atau kemudian mensukseskan gitu. Jadi itu sebenarnya yang kami teliti, hampir semua pesantren yang punya program lingkungannya bermacam-macam Pak. Bisa dari sampah, jadi pengelolaan sampah, karena kan santrinya banyak, kemudian sampahnya juga banyak, programnya ada pengelolaan sampah. Kemudian ada juga yang dari segi arsitektur lingkungan, jadi misalnya bangunan pesantrennya sudah dibangun berdasarkan kesadaran lingkungan gitu, dan lain sebagainya. Banyak sekali sebenarnya untuk isu-isu lingkungan yang bisa diperkenalkan di pesantren. Potensinya adalah pertama jumlahnya pesantren di Indonesia kan banyak sekali. Terakhir yang kita ingat tuh 48.000 pesantren ya di seluruh Indonesia. Nambah. Oh iya makanya gitu. Kami terakhir dari Pak Basnan itu mungkin masih 38.000 ya, mungkin nggak tahu kalau sekarang. Itu jumlahnya itu adalah aset kita untuk bisa melakukan pelestarian lingkungan dimulai dari pesantren, dari jumlah. Lalu yang kedua itu baru jumlah pesantrennya ya Pak, terkonsentrasi memang di Pulau Jawa, paling banyak di Jawa Barat itu jumlah pesantrennya. Tapi kalau lihat jumlah santrinya yang sampai jutaan itu di Jawa Timur. Nah itu dari jumlah, itu adalah aset potensi kita. Lalu yang kedua adalah bagaimana itu adalah lembaga pendidikan yang dimulai dari santri bangun tidur sampai tidur lagi. Jadi untuk membiasakan pesantren atau warga pesantren itu memiliki perilaku lingkungan yang baik, itu potensinya lebih besar ditanamkan di pesantren dibandingkan di sekolah biasa. Karena di sekolah kan cuma sampai jam 7 sampai jam 12 mungkin atau jam 2 gitu. Selesai itu pembiasaannya mungkin tidak akan semeresap ketika dilakukan pembiasaan di pesantren dari pagi sampai malam hari, didampingi terus. Bahkan saya juga mewawancara alumni pesantren. Mereka merasa pengetahuan lingkungan mereka, perilaku pro lingkungan mereka lebih tertanamkan ketika mereka masih di pesantren dibandingkan mereka sekarang sudah kuliah di Jakarta. Karena ketika bangun tidur sudah ada jadwal piket, kemudian harus ngambil makan di catering, setelah itu kalau nggak habis ditaruh di mana sudah ada pemilahannya, kemudian mencuci sendiri dan lain sebagainya. Mereka punya kesadaran lingkungan yang lebih tertanam sampai ke pembiasaan sehari-hari dibandingkan ketika di luar pesantren gitu. Jadi sebenarnya pesantren itu potensinya banyak banget Pak untuk bisa membiasakan perilaku pro lingkungan, apalagi pengetahuan lingkungan yang berdasarkan nilai-nilai ajaran agama gitu. Itu baru potensi sih Pak.